Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dampak kemarau, tanaman sayuran di Ngamprah, Bandung Barat gagal panen dan warga kota Tasikmalaya kesulitan mendapatkan air bersih. Berdalih kesal ditegur saat menganiaya adiknya, seorang pria di Kabupaten Cirebon tega membunuh ayah kandungnya. Tepat di momen ulang tahun ke-34, SCTV membagikan bingkisan kejutan bagi bayi yang lahir pada tanggal 24 Agustus. Seorang pria di Kabupaten Indramayu ditemukan tewas di tepi Jalan Pantura Junti Sabtu siang. Korban tewas dengan luka di bagian kepala, tangan, dan kakinya. Jasad pria tanpa identitas ini pertama kali ditemukan warga dalam kondisi terjelungkup di tepi jalur Pantura Junti, Kabupaten Cirebon, dengan sejumlah luka di tubuhnya. Diduga luka tersebut akibat benturan benda tumpul. Petugas unit Gakum Satlantas dan identifikasi Satreskrim Polres Indramayu yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan sejumlah warga di lokasi. Polisi kemudian membawa jasad korban ke Rumah Sakit Indramayu untuk divisum. Kasusnya kini ditangani Polsek Junti Nyuat, Polres Indramayu. Luka ada di kepala seperti benturan ya. Kalau dugaan sementara? Dugaan sementara tabrak lari karena hasil cek TKP ya kami menemukan bekas kendaraan di jalan dan juga gesekan-gesekan di jalan raya, bekas rem dan ada beberapa serpihan juga kendaraan yang ada di TKP. Ya. Sesosok jasad pria tanpa identitas ditemukan tersangkut di pintu air PLTA Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Untuk kepentingan penyelidikan, jasad dievakuasi ke RSUD Sekarwangi. Petugas gabungan mengevakuasi jasad pria yang tersangkut di pintu air PLTA di Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Evakuasi pada Jumat pagi sempat terkendala karena posisi jenazah terjepit jeruji pintu air. Setelah berhasil diangkat, mayat lelaki tanpa identitas itu dievakuasi ke RSUD Sekarwangi. Dari pemeriksaan sementara, terdapat bekas luka di telinga. Tidak lebih dari 10 menit, korban berhasil kita evakuasi. Untuk tingkat kesulitannya sendiri adalah arus air yang lumayan deras. Ya, tadi menggunakan alat apa aja yang dipergunakan, Kang? Kita secara manual dibantu dengan ganco istilahnya. Keberadaan jasad pertama kali diketahui oleh petugas pintu air. Saat ini aparat kepolisian masih menyelidiki penyebab kematian pria tersebut. Berkoordinasi dengan pihak kecamatan untuk diambil sidik jari. Mudah-mudahan dari sidik jari itu nanti kita akan temukan identitas yang bersangkutan. Berarti sampai saat ini belum ada ditemukan identitasnya? Saat ini belum. Ya, kita masih upayakan untuk mencari identitasnya. Dan saat ini kita lagi menunggu dari pihak kecamatan. Ya, dan kondisi mayat terdapat luka di kepala terutama telinga sebelah kiri. Namun luka tersebut apakah luka benturan atau luka karena penganiayaan masih diselidiki polisi. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Berdalih kesal ditegur saat menganiaya adiknya, seorang pria di Kabupaten Cirebon tega membunuh ayah kandungnya. Pelaku yang masih dalam pengaruh minuman beralkohol ditangkap polisi di rumahnya. Pria berusia 20 tahun ini ditangkap polisi dan dibawa ke Mapolresta Cirebon setelah ia terbukti membunuh ayah kandung serta menganiaya adik perempuannya. Penganiayaan berujung kematian terjadi saat korban menegur tersangka yang tengah menganiaya adiknya. Jengkel ditegur, tersangka yang diduga dalam pengaruh minuman keras mengeluarkan pisau dapur dari pinggang dan melukai ayahnya. Korban yang tersungkur akhirnya meninggal, sementara adik perempuannya terluka. Kondisi alhamdulillah cuman jahitan, 2 jahitan kondisinya. 1 keluar darah, sedangkan pihak korbannya
luka tusuk di bagian bagian perut sebelah kiri. Menggunakan apa, Pak? Menggunakan pisau sekitar panjangnya 15 cm. 15 cm. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Indramayu untuk diotopsi, sedangkan pelaku menjalani pemeriksaan oleh penyidik untuk mengungkap motif pembunuhan. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Seorang pria tiba-tiba mengamuk dan menganiaya ibu rumah tangga hingga tewas dengan garpu cangkul di Kampung Gunung Hiur, Kabupaten Sukabumi. Selain itu, satu warga lainnya juga dianiaya hingga alami luka-luka. Polisi bersama warga Kampung Gunung Hiur, Desa Bantarsari, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Sukabumi menangkap pria berusia 25 tahun lantaran telah menyerang 2 orang tanpa sebab pada Sabtu siang. Pria yang tiba-tiba mengamuk itu dilumpuhkan karena ulahnya membahayakan warga. Seorang ibu rumah tangga yang baru pulang dari ladang diserang pria itu dengan menggunakan garpu cangkul. Lantaran penuh luka, wanita berusia 40 tahun tersebut tewas di lokasi kejadian. Selain itu, seorang kakek berusia 60 tahun juga diserang hingga terluka. Ia selamat namun rumahnya juga dirusak pria yang bertingkah tak terkendali itu. Jadi ngerusak rumah warga dulu, udah dia lari, ketemu orang pulang dari kebun, langsung. Dia yang pulang dari kebun itu bawa alat kan dia, buat ngegaruk rumput gitu. Pakai itu. Jadi alat direbut. Jenazah wanita yang tewas dianiaya lalu dibawa ke Rumah Sakit R. Samsudin, Kota Sukabumi untuk diotopsi. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Gagal bobol indekos, terduga maling di Kabupaten Bogor diamuk warga. Ketika ditangkap, turut ditemukan puluhan duplikat kunci rumah yang diduga kerap digunakan pelaku saat mencuri. Seorang pria terduga maling diamuk warga usai membobol indekos di Desa Telajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Kamis lalu dipergoki tetangga korban. Peristiwa berawal ketika terduga pelaku bersama rekannya berupaya membobol sebuah indekos. Tapi keduanya ketahuan tetangga korban yang langsung berteriak maling. Satu pelaku ditangkap warga, sedangkan satu orang lainnya kabur. Menghindari amuk massa berlanjut, terduga maling dibawa anggota Babinka Tipmas ke kantor Polsek Gunung Putri dengan menggunakan ambulans. Telah diamankan oleh warga berikut Babinka Tipmas terkait dengan percobaan pencurian yang dilakukan oleh inisial O pelakunya kepada kos-kosan yang mana kos-kosan tersebut dihuni oleh saudara Sinta, yang mana saudara Sinta itu sedang bekerja, namun kejadian tersebut diketahui oleh tetangganya. Selain menangkap terduga maling, polisi turut menyita puluhan duplikat kunci yang diduga kerap digunakan pelaku untuk membobol rumah korbannya. Saat ini polisi masih memburu satu terduga pelaku yang melarikan diri saat akan ditangkap warga. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Kepergok akan mencuri sepeda motor. Komplotan pencuri todongkan senjata api kepada korbannya di Jalan Raya Cilengsi Jonggol, Kabupaten Bogor. 2 pelaku kabur melarikan diri. Komplotan terduga pencuri sepeda motor menyasar di sebuah toko makanan cepat saji di Jalan Raya Cilengsi Jonggol, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jumat malam. Pelaku terlihat 2 orang, satu diantaranya melihat situasi di sepeda motor, satu terduga pelaku lainnya mengeksekusi sepeda motor target curiannya. Saat menjebol kunci sepeda motor milik karyawan toko, pelaku kesulitan menyalakan sepeda motor korban. Bahkan, sepeda motor korban sempat digeser dari posisi tempat parkir awal. Korban yang mendengar suara dari sepeda motor langsung keluar memergoki kedua pelaku. Hukum seolah dikangkangi, pelaku yang panik langsung menodongkan senjata api ke arah korban. Mengancam agar tidak berteriak maling. Kedua pelaku kabur melarikan diri. Jadi itu saya kan lagi mau siap-siap mau pulang nih, jadi itu saya lagi beres-beres mau tutup toko. Nah, jadi itu kalau mau tutup toko tuh rolling door yang di sini tuh ditutup sebelah. Nah, jadi motor tuh nggak kelihatan. Nah, saya waktu pas mau beres-beres itu
dengar dari depan tuh kayak ada bunyi-bunyi gitu, bunyi-bunyi ketak-ketak dari motor saya. Nah saya cek, pas banget motor saya lagi dibawa. Nah terus saya shock kan, saya kaget, terus saya langsung datengin orangnya. Terus dia langsung turun dari motor saya, terus saya ditodong, disuruh diem buat gak teriak. Akhirnya dianya pergi. Pelaku berapa orang? Untuk pelaku ada 2 orang. Terus dia pakai senjata api ya? Iya, di tangannya pakai senjata api. Saya nggak tahu itu bohongan atau beneran, nggak tahu. Saya udah shock duluan deh, saya kaget duluan, jadi saya cuma diem doang. Warga berharap kepolisian menggelar patroli rutin di wilayah rawan pencurian dan menangkap para pelaku kejahatan yang mengancam nyawa warga. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Seorang kakek digelandang polisi karena terlibat kasus dukun cabul. Modus pelaku mampu menyembuhkan penyakit pelaku setubuhi pasiennya berulang kali. Kakek berinisial S, 65 tahun, harus dipegangi polisi karena penyakitnya yang dideritanya. Digelandang ke ruang pemeriksaan Polres Garut. Pelaku ditangkap setelah menyetubuhi pasiennya dengan modus untuk proses penyembuhan. Saat diperiksa, pelaku mengakui jika dirinya tergiur dengan korban. Kasus ini terbongkar setelah korban merasa dipermainkan setelah tubuhnya disetubuhi, tapi penyakitnya tidak kunjung sembuh. Bahkan korban terpaksa mengikuti permintaan pelaku karena takut dengan ancamannya bahwa perkawinannya akan hancur. Perkenalan dengan tersangka ini sebagai pananyaan lah kalau bahasa Sundanya, kalau bahasa Indonesianya itu orang paranormal dalam artian dulu orang tuanya pernah minta tolong untuk dijualkan rumah, sugesnya rumah itu laku. Nah, karena korban ini mempunyai sakit lambung yang tidak kunjung sembuh, mencoba berobat ke tersangka. Nah, pada bulan Maret korban datang ke rumah tersangka dan disarankan oleh tersangka untuk menginap selama 1 minggu kalau mau sembuh pengobatannya. Pada hari pertama, kedua, dan pada hari ketiga, nah disinilah mulai terjadi bujuk rayu ya. Pertama dulu bujuk rayu bahwa korban akan bisa sembuh sakitnya apabila mau berhubungan badan dengan tersangka.